Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dan kita semuanya bisa memahami dan mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu ini semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sampai pada Kitabus Shalah Babul Mawaqit. Kitabus Shalah Babul Mawaqit, hadis nomor 132. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis-subhi fa innahu a'zamu li ujurikum. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu isu-isu sapa sira kabeh bis-subhi kelawan salat subuh. Fa innahu mongko satemene al-isbah bis-subhi iku a'zamu luweh agung li ujurikum maring pira-pira ganjaran sira kabeh. Rawahul khamsatu,
wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Rafi' ibni Khadij radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbihu bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum. Makna hadis ini adalah laksanakanlah sholat subuh ketika sudah yakin betul-betul waktu subuh itu telah masuk. Karena itu lebih besar pahalanya bagi kalian. Hadirin rahimakumullah, dalam memahami hadis ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, yaitu pendapat jumhur mayoritas para ulama dan pendapat para ulama mazhab Hanafi. Para ulama mazhab Hanafi memahami hadis ini secara zahir. Asbihu bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum. Dalam riwayat lain asfiru. Itu menurut para ulama mazhab Hanafi menunjukkan dianjurkannya kita untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat subuh sampai waktu isfar, yaitu ketika matahari itu sudah fajar shadiq telah terbit dan sudah terlihat terang. Sudah terlihat terang baru di situ sholat subuh dilaksanakan. Yang lebih utama, waktu afdol yang lebih utama dilakukan di waktu itu. Ini menurut Al-Imam Abu Hanifah dan para ulama Hanafi lainnya. Sedangkan jumhurul ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa makna dari hadis ini bukan demikian. Tetapi ketika fajar shadiq, al-fajr shadiq itu telah dipastikan telah terbit, maka disitulah waktu yang lebih utama untuk dilaksanakan sholat subuh. Artinya di awal waktu. Jadi melaksanakan sholat subuh di awal waktu, yaitu ketika fajar shadiq telah terbit, maka itu adalah waktu yang afdal, artinya yang lebih banyak pahalanya. Karena kita mengetahui bahwa waktu-waktu sholat itu dibagi-bagi. Setiap sholat memiliki waktu-waktu, ada waktu yang lebih utama, ada waktu yang makruh, waktu haram dan sebagainya. Ada waktu yang afdal, yang lebih utama. Nah, yang lebih utama pelaksanaan sholat subuh itu di awal waktu atau ketika sudah terlihat sedikit terang. Nah, menurut Imam Abu Hanifah berdasarkan zahir hadis ini, yaitu ketika telah terlihat terang, tapi belum terbit matahari, tentu saja, karena ketika matahari telah terbit berarti waktu subuh sudah habis. Tetapi kalau menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama adalah ketika dipastikan bahwa fajar shadiq telah terbit, maka berarti waktu afdal itu sudah masuk. Artinya yang lebih utama adalah mengawalkan pelaksanaan sholat subuh menurut jumhurul ulama. Hadirin rahimakumullah, telah kita jelaskan sebelumnya bahwa al-fajrus shadiq artinya dia adalah cahaya putih yang melintang di ufuk timur, dari ufuk utara sampai ke selatan berada di ufuk timur, yang asalnya tipis kemudian meluas. Itu yang disebut dengan al-fajrus shadiq. Jika itu telah terlihat, maka waktu subuh telah tiba. Menurut jumhurul ulama, maka kita dianjurkan untuk bersegera melaksanakannya. Itu lebih banyak pahalanya. Artinya di waktu itu adalah waktu yang lebih utama untuk dilaksanakan sholat subuh. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada
hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka anna Rasulullah satamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah man utawi sapane wong iku adraka nemoni sapa man minas subhi saking subuh rakaatan ing sak rakaat qabla an tatlu'a ing dalam sadurunge yen to terbit apa asyamsu srengenge faqad adraka mangka teman-teman wis nemu sapa man as-subha ing subuh wa man lan utahi sapane wong iku adraka nemoni sapa man rakaatan ing sak rakaat minal asri saking asar qabla an taghruba ing dalam sadurunge yen to mingslep apa asyamsu srengenge faqad adraka mangko teman-teman wis nemoni sapa man al asra ing waktu asar. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, barang siapa yang menemukan satu rakaat dari sholat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia telah menemui waktu subuh. Artinya dia sholat subuhnya itu adaan. Dan barang siapa yang menemui satu rakaat dari sholat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka dia telah menemui sholat asar. Artinya sholat asarnya itu adalah adaan, bukan qadhaan. Hadirin rahimakumullah, telah kita jelaskan sebelumnya bahwa waktu subuh itu mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Meskipun hanya sedikit, ketika matahari sudah terbit, meskipun belum seluruh lingkaran matahari itu keluar, maka waktu subuh sudah habis. Sedangkan waktu asar, yaitu mulai dari habisnya waktu zuhur, yaitu ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya, ukurannya sama dengan bendanya, ditambah zillul istiwa, bayangan ketika matahari di tengah langit, seperti yang sudah kita jelaskan. Mulai dari situ sampai tenggelamnya matahari, yaitu tenggelamnya seluruh lingkaran matahari, seluruhnya. Kalau masih terlihat sedikit saja dari lingkaran matahari, maka waktu asar itu masih ada. Nah, sekarang bagaimana jika seseorang itu sholat subuhnya akhir sekali, sehingga ketika dia dapat satu rakaat matahari sudah terbit. Berarti yang satu rakaat itu di dalam waktu, yang satu rakaat itu di luar waktu. Atau yang kedua, seseorang sholat asar, ketika dia dapat sholat asar 4 rakaat, ketika dia dapat satu rakaat, matahari tenggelam seluruhnya, lingkaran matahari telah tenggelam seluruhnya, berarti datang waktu maghrib. Maka bagaimana dikatakan dia adraka al-asra? Yang pertama adraka as-subha, artinya dia dari sisi status sholatnya itu adalah adaan, bukan qadhaan. Jadi status sholatnya apa? Adaan atau hadiran, dianggap dia ada, bukan qadha. Apakah dia tidak berdosa? Berdosa karena dia mengakhirkan pelaksanaan sholat di waktu tahrim. Ini namanya waktu tahrim, yaitu dia mengakhirkan pelaksanaan sholat sampai tidak mencukupi untuk melaksanakan sholat seluruhnya. Nah, ini adalah waktu yang terlalu mepet, habis waktunya, itu dia berdosa. Nah, dia berdosa karena di situ adalah waktu tahrim.
Tapi kalau dia misalnya melaksanakan sholat cukup di akhir waktu, tetapi cukup untuk melaksanakan seluruh rakaat dari sholat itu. Misalnya dia sudah menyelesaikan 4 rakaat, begitu dia sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum misalnya, kemudian sudah azan maghrib. Nah, maka ini dia tidak sholatnya adaan, dia tidak berdosa, tetapi ini kan waktu yang dimakruhkan bagi dia untuk melaksanakan sholat, waktu makruh karena di akhir sekali dari waktu asar. Nah, demikian juga waktu subuh. Hadirin rahimakumullah. Jadi seseorang yang mendapati 1 rakaat dari sholat subuh sebelum terbitnya matahari, dianggap sholatnya itu adaan bukan qadhaan. Demikian juga orang yang mendapati 1 rakaat sebelum tenggelamnya matahari dari sholat asar, maka sholat asarnya itu dianggap adaan bukan qadhaan. Tetapi kalau seseorang misalnya baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah terbit matahari, maka sholatnya qadhaan. Dia berdosa dan sholatnya statusnya qadha. Demikian juga kalau misalnya seseorang baru takbir Allahu Akbar, waktu Allahu Akbar masih asar, begitu dia baca Fatihah, matahari tenggelam seluruhnya, maka sholatnya qadhaan bukan adaan. Sholat asar yang dilakukannya itu qadhaan bukan adaan. Ini yang dimaksud hadis ini, yaitu tentang status ada atau qadha. Bukan maksudnya bahwa dia berarti enggak berdosa, bukan berarti seperti itu, karena ketika dia sholat di waktu yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan seluruh rangkaian sholat yang dikerjakannya, kalau subuh 2 rakaat, kalau asar 4 rakaat misalnya, kalau zuhur 4 rakaat tidak mencukupi untuk seluruhnya, maka dia berdosa karena hal tersebut. Nah, maka kita harus mewaspadai tentang waktu sholat ini, karena seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, sholat itu harus dilaksanakan tepat pada waktunya. Karena sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat 5 waktu itu adalah sholat-sholat yang memiliki waktu, yang bahkan dinamakan sholat-sholat tersebut dengan nama waktunya. Sholat zuhur dilaksanakan pada waktu zuhur, sholat asar dilaksanakan pada waktu asar, sholat maghrib dilaksanakan pada waktu maghrib. Maka kalau misalnya sholat asar dilaksanakan di waktu maghrib, tentu kan tidak tepat. Tidak tepat jika dilakukan seperti itu, karena tidak pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi waktu-waktunya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus dilaksanakan pada waktunya tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kalau misalnya seseorang itu terlambat bangun tidur misalnya, sementara dia tadi menemui waktu subuh, dia sudah dibangunkan oleh temannya dan dia sudah tahu kalau subuh, kemudian dia tetap lanjut tidurnya. Ketika dia bangun, matahari sudah terbit. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus langsung melaksanakan sholat subuh dan tidak boleh dia untuk menunda-nundanya. Dia tidak boleh untuk menunda-nundanya, nanti saja sudah terlanjur terlambat misalnya. Sudah habis waktunya, matahari sudah terbit, ya sudah sekalian nanti siang saja plus sholat zuhur misalnya, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia tadi sudah sempat terbangun
dan menemui waktu subuh. Maka begitu dia bangun, maka dia harus langsung berwudu dan sholat subuh, meskipun status sholatnya itu adalah qadhaan. Meskipun qadha. Demikian juga sholat-sholat yang lain juga, kalau seseorang itu telah menjumpai waktu sholat kemudian dia tidak melakukannya sehingga habis waktunya, maka dia harus langsung bersegera untuk melaksanakannya. Berbeda dengan mereka yang memang tidak menemui waktu subuh sama sekali. Ketika dia tidur, sama sekali dia tidak sadar dengan waktu subuh. Begitu dia bangun, dia sudah matahari sudah terbit. Artinya habis sudah waktu subuh. Maka di sini dia masih bisa menundanya dalam mengqadha'nya. Tetapi yang lebih utama tetap dia untuk bersegera untuk mengqadha'nya, karena seseorang tidak tahu kapan dia akan mati, agar tidak ada qadha' salat ketika dia mati nanti dan ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat, maka dia bersegera untuk mengqadha' salat yang menjadi tanggungan dia. Hadirin rahimakumullah, ketika seseorang itu terlambat untuk melaksanakan sholat karena sesuatu hal, misalnya tadi itu karena bangunnya terlambat, maka seseorang harus berusaha keras. Wajib dia berusaha keras untuk mengejar waktu agar tidak keluar waktu, agar dia sholat tidak di luar waktunya. Jadi misalnya dia bangun tinggal beberapa menit, waktu subuh akan habis. Ya. Ini contoh, karena ini juga penting untuk disampaikan. Misalnya tinggal 1 menit atau tinggal 2 menit waktu subuh akan keluar, sementara dia baru bangun. Apa yang wajib dia lakukan? Dia harus bersegera pergi ke kamar mandi, tempat wudhu, dia berwudhu sekenanya. Sekenanya itu maksudnya ya dia harus berusaha mengejar wudhu dengan sempurna, kemudian segera untuk sholat. Adapun nanti kalau misalnya baru dia selesai wudhu sudah masuk waktu subuh, maka itu masalah lain. Masalah lain artinya kalau memang tadi dia bangunnya itu dia nggak menemui waktu subuh, begitu bangun langsung tinggal 1 menit tadi, kan dia tidur, artinya dia nggak berdosa. Tapi agar dia nggak berdosa, dia harus segera, kalau perlu lari, kalau perlu lompat dari tempat tidurnya, lari segera ambil air wudhu. Begitu selesai wudhu sudah masuk waktu, sudah terbit matahari. Maka di sini dia tidak berdosa. Tapi kalau sebaliknya yang dia lakukan, begitu bangun lihat jam, aduh tinggal 1 menit, ya udahlah tidur sekalian nanti aja, dia berdosa. Karena dia tidak melakukan sebab-sebab yang bisa sebab-sebab yang dia bisa mengejar waktu agar tidak habis dalam melaksanakan sholat subuh. Jadi di sini harus ada usaha untuk bisa melakukan sholat subuh itu segera agar tidak habis waktunya, meskipun dia tahu ini nggak cukup waktunya. Untuk berwudu saja nggak cukup, tetapi dia wajib untuk berusaha melakukan sebab-sebab untuk bisa sholat subuh pada waktunya. Kan bisa jadi matahari nanti terlambat keluarnya dari biasanya. Meskipun itu bukan hal yang biasa, tetapi kalau khariqun lil adah kan bisa saja matahari kemudian jadwalnya jam sekian ternyata keluarnya 5 menit lagi, bisa jadi. Atau mungkin jamnya yang bermasalah, ternyata dikira jamnya segitu, ternyata masih kurang, sehingga masih cukup
dia untuk melaksanakan sholat subuh. Atau sholat-sholat yang lain juga seperti itu. Ketika kita dalam kondisi seperti itu, misalnya kita bangun dari tidur, waktu subuh atau waktu sholat itu tinggal 1 menit misalnya yang sangat sempit untuk melakukannya, kita harus tetap berusaha mengejarnya meskipun pada akhirnya itu tidak terkejar. Bisa difahami ya. Karena kebanyakan kita nggak memahami masalah ini. Ketika melihat misalnya waktunya tinggal 1 menit atau tinggal beberapa detik, kemudian dia justru ya sudah, nanti aja, ini udah nggak keburu lagi. Waktunya sudah tidak keburu lagi, sekalian nanti saja. Nah, yang seperti itu dia nanti akan terkena dosa. Dia akan berdosa. Agar dia lepas dari dosa, meskipun sholatnya qadhaan, dalam kasus ini ya, bukan orang yang sengaja. Kalau orang yang sengaja menunda pelaksanaan sholat sehingga habis waktunya, jelas dia termasuk sahun yang disebutkan di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang menunda pelaksanaan sholat sampai habis waktunya. Maka bagi mereka wailun, azabun syadid, azab yang berat bagi mereka yang menunda-nunda pelaksanaan sholat sampai habis waktunya. Sehingga dia sholat zuhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib, sholat maghrib di waktu isya, sholat isya di waktu subuh, sholat subuh matahari telah terbit. Maka azab yang berat bagi orang yang melakukannya seperti ini. Nah, yang kita ceritakan tadi bukan orang yang sengaja menunda-nunda, tetapi kasusnya misalnya dia tidur. Dia tidur, begitu terbangun tinggal 1 menit waktu subuh misalnya. Dia tertidur, begitu begitu dia bangun, waktu zuhur tinggal 1 menit misalnya. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus berusaha untuk bisa melaksanakan sholat pada waktunya, di dalam waktunya, semampu dia. Jika kemudian tidak terkejar, maka dia lepas dari dosa. Karena tadi ada uzur tadi. Nah, ada uzur yang tadi sudah kita sebutkan, misalnya dia tidur. Atau misalnya seseorang lupa. Bisa jadi seseorang itu lupa karena kesibukan tertentu, dari mulai sama sekali nggak ingat. Ini kasusnya adalah sama sekali tidak ingat. Misalnya mulai dari sebelum asar tiba, dia sudah disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan, sehingga begitu dia ingat, dia lupa sholat asar. Begitu dia ingat, ini tinggal 1 menit lagi maghrib. Nah, maka dia harus berusaha keras untuk bisa mengejar waktu sholat agar nggak habis. Jika kemudian ternyata habis, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia ingat tadi di awal asar, dia ingat ini waktunya asar, udah saya lanjutkan pekerjaan dulu. Kemudian tiba-tiba ketika dia ingat lagi itu waktu asar sudah habis, maka dia tetap harus berusaha untuk mengejar pelaksanaan waktu sholat dalam waktu. Tetapi jika kemudian habis, dia akan kena dosa. Kenapa? Karena dia tadi sudah menemui waktu sholat dan dia ingat, tetapi dia sengaja untuk menundanya. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, inilah makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka subha. Al-hadis. Wali muslimin an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu wa qala sajdatan badala rak'atan thumma qala wa sajdatu innama hiya ar-rak'ah. Dalam riwayat yang lain, rak'atan itu sajdatan. Berarti bunyi hadisnya, man adraka minas subhi sajdatan qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka subha
wa man adraka raq'atan min sajdatan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra. Nah, ini riwayat yang lain, dan yang dimaksud dengan sajdah adalah rakaat, satu rakaat. Nah, satu rakaat itu ya mulai dari takbiratul ihram sampai sujud yang kedua, itu namanya satu rakaat. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, kita lanjutkan. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu wasngurungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah, la salata, ora ana salat iku maujud ba'da subhi ing dalem sause subuh, hatta tatlu'a syamsu, hatta tatlu'a sehingga terbit apa asyamsu srengenge. Wala salata lan ora ana salat iku maujud, maksudnya salat sunnah, ba'dal asri ing dalam sause salat asar, hatta taghiba syamsu, sehingga tenggelam mingslep apa asyamsu srengenge. Muttafaqun alaihi wa lafzu Muslimin, la salata, ora ana salat sunnah iku maujud ba'da salatil fajri ing dalam sause salat subuh. Salatul fajr artinya salat subuh. Rasulullah bersabda, tidak ada salat sunnah yang dilakukan setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, dan tidak ada salat sunnah setelah salat asar, yaitu setelah tenggelamnya matahari. Muttafaqun alaih. Nah, ini menunjukkan tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Kalau sholatnya itu sholat wajib seperti sholat qadha, maka boleh dilaksanakan setelah sholat subuh atau setelah sholat asar. Nah, misalnya seperti ini, kita sudah sholat subuh, maka setelah sholat subuh kita tidak dianjurkan untuk bahkan tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah, kecuali kalau seseorang itu memiliki qadha, baik misalnya qadhanya adalah yang tadi qabliyahnya dia belum qabliyah subuh, maka dia bisa melakukannya setelah sholat subuh. Ini yang jarang diketahui. Atau seseorang dia sholat qadha sholat wajib yang 5 waktu, maka dia boleh lakukan sejak dia habis sholat subuh. Dia bisa terus lakukan meskipun banyak. Dia terus misalnya dari mulai habis sholat subuh sampai zuhur misalnya dia sholat qadha, maka itu diperbolehkan. Tidak ada larangan untuk sholat qadha. Demikian juga setelah sholat asar itu kalau qadhaan itu diperbolehkan. Tetapi kalau sholat sunnah yang enggak memiliki sabab, yang dimaksud di sini nanti akan kita terangkan lagi di hadis berikutnya. Sholat sunnah yang tidak memiliki sabab maka tidak dilakukan setelah sholat asar. Hukumnya apa? Hukumnya adalah haram jika dilakukan sholat di 2 waktu tersebut, yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Tetapi sholat apa yang dimaksud? Yaitu pertama bukan sholat wajib seperti sholat qadha, yang kedua bukan sholat yang memiliki sabab. Dengan rincian yang nanti insya Allah setelah ini akan kita jelaskan dalam hadis setelah membaca hadis berikutnya. Walahu an Uqbata saking Uqbah bin Amir, salasu saat, telu pira-pira waktu. Saat di situ artinya waktu. Bukan sa'ah, itu artinya jam. Jam artinya 60 menit. Bukan 60 menit. Sa'ah
Itu bukan jam dengan pengertian 1 jam yang terdiri dari 60 menit, tapi saat, jamak dari sa'ah, yang dimaksud di sini adalah waktu. Salasu sa'atin kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yanhana nyegah sapa Rasulullah ing kita an nusalliya ing yen to salat sapa kita fihinna ing dalam salasu sa'at wa an naqbura atau wa an naqbira, bisa dibaca itu qabara yakburu atau qabara yakbiru. Wa an naqbira lan yen to ngubur sapa kita fihinna ing dalam salasu sa'at mautana ing pira-pira wong mati kita. Hina tatlu'u ing dalam pertama ing dalam tatkalane terbit apa asyamsu srengenge bazighatan khalih terang hatta tartafi'a sehingga munggah apa syams. Wahina yang kedua wahina yaqumulan tatkalane jumeneng sapa qaimuz zahirah wong kang jumeneng wong kang ngadeg hatta tazula asyams sehingga kingsir apa asyamsu srengenge. Wahina tatadayyafu apa asyamsu lil ghuruf. Wahina tatadayyafu lan tatkalane ngadepi apa asyamsu srengenge lil ghurubi maring tenggelam. Wal hukmu as-tsani inda Syafi'i min hadithi Abi Hurairah bisanadin dha'ifin wa zada illa yaumal jumu'ati kejaba ing dalam dina Jumat. Wa kadzali Abi Dawud an Abi Qatadah nahwuhu. Hadirin rahimakumullah, ini masih lanjutan dari yang tadi sempat kita jelaskan bahwa ada waktu-waktu yang kita dilarang atau diharamkan untuk sholat di waktu-waktu tersebut. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i di sini ada rincian seperti tadi yang sudah kita singgung. Pertama, kalau sholatnya sholat wajib, qadhaan, jelas itu diperbolehkan meskipun di waktu-waktu tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat sunnah, ya, sholat sunnah yang tidak memiliki sabab, atau yang sebabnya itu adalah mutaakhir anha. Nah, sebabnya dia memiliki sabab atau sababnya itu mutaakhir anha. Nah, artinya ada berikutnya, bukan terjadi sebelumnya, tetapi sebabnya itu belakangan. Nah, maka disitulah dilarang untuk sholat. Tetapi apabila sholat sunnah tersebut itu sababnya mutaqaddim, artinya sababnya telah ada terlebih dahulu, atau sababnya itu bersamaan, maka di situ diperbolehkan sholat di waktu-waktu tersebut, yaitu misalnya setelah subuh atau setelah asar atau ketika matahari berada di tengah langit. Nah, kalau ini kan sangat pendek waktunya ya, ketika matahari yang di sini disebutkan hina yaqumu qaimuz zahirah, ketika kita berdiri di saat matahari di tengah langit, itu hanya beberapa saat saja. Itu kalau dilakukan sholat itu hampir tidak memungkinkan. Karena itu meskipun di sini disebut, tetapi jarang orang melakukan sholat di waktu yang diharamkan sebagaimana disebutkan di sini, yaitu ketika matahari tepat di tengah langit. Karena waktunya sangat pendek, dia akan segera bergeser ke arah barat mataharinya.
Nah, kita fokus pada yang dua, yaitu misalnya setelah sholat subuh dan setelah asar. Tadi telah kita jelaskan, sholat sunnah yang diharamkan dilakukan di waktu tersebut, 3 waktu tadi, itu adalah apabila sholat sunnahnya itu sholat sunnah yang nggak memiliki sebab. Yang nggak memiliki sebab itu ya sholat sunnah mutlak. Misalnya habis sholat subuh, sholat sunnah mutlak dia melakukannya. Nggak ada sebab yang mengharuskan dia atau yang menjadikan dia harus melakukan sholat itu. Seperti sholat sunnah mutlak, sholat sunnah tatawwu mutlak. Maka itu nggak boleh dilakukan setelah sholat subuh maupun setelah sholat asar atau ketika matahari di tengah langit. Ini. Atau sholat sunnah yang sebabnya itu mutaakhir dari sholat tersebut. Dari sholat tersebut. Misalnya sholat istikharah atau sholat hajat. Sholat hajat. Kan hajatnya itu belakangan. Artinya apabila dia lakukan di selain waktu itu juga bisa. Ada sabab, yaitu untuk qada'ul hajah atau untuk istikharah. Ada hajat tetapi hajatnya mutaakhir dari sholatnya. Tidak sababnya itu tidak di waktu habis subuh atau habis asar. Maka di sini nggak boleh dilakukan di waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah, itu yang diharamkan. Sekarang bagaimana dengan yang dia memiliki sabab mutaqaddim dan sabab yang muqarin, yang bersamaan? Sabab yang muqarin itu seperti misalnya sholat khusuf atau sholat khusufus syams atau khusuful qamar, sholat gerhana. Sholat gerhana itu kan dilaksanakan, disyariatkan untuk dilaksanakan di saat gerhana, bukan sebelum gerhana, bukan setelah gerhana. Kalau gerhananya sudah habis, enggak ada qadha sholat gerhana. Ya sudah, kalau sudah waktu gerhananya sudah habis, maka enggak ada disyariatkan untuk sholat gerhana. Jadi sholat gerhana sebab untuk melakukannya adalah ketika gerhana itu, matahari atau bulan. Misalnya terjadi gerhana matahari, ya. Gerhana apa ini? Kalau ya gerhana matahari setelah asar misalnya. Ini yang mungkin karena masih ada matahari. Setelah sholat asar terjadi gerhana matahari. Maka berarti kan ada sebab yang mengharuskan dia sholat sunnah, yaitu kusufus syams. Boleh enggak dia sholat gerhana matahari setelah asar? Jawabannya boleh. Nah, jawabannya boleh karena di sini ada sabab yang bersamaan. Nah, yang bersamaan dari dari bersamaan dengan waktu diharamkannya untuk sholat sunnah. Tetapi sholat, karena ini adalah sholat yang memiliki sabab dan sababnya bersamaan dengan waktu tersebut, maka boleh untuk dilakukan. Atau sababnya itu mutaqaddim. Sababnya itu mutaqaddim. Misalnya apa? Misalnya adalah tawaf. Seseorang tawaf. Setelah kita tawaf, ketika umrah atau haji, kita misalnya datang di Masjidil Haram. Ketika masuk di Masjidil Haram, itu misalnya di waktu habis subuh. Habis subuh kita masuk ke dalam Masjidil Haram. Kemudian kita tawaf. Setelah tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali, kita disunahkan untuk sholat sunnah. Sholat sunnah tawaf namanya. Nah, ini kan berarti sababnya sudah terjadi. Baru kemudian dia disunahkan untuk sholat sunnah tawaf. Boleh enggak kita melakukannya? Jawabannya boleh.
Jawabannya boleh, karena di sini ada sabab mutaqaddim untuk melakukan sholat tersebut. Kalau yang kedua sholat gerhana tadi ada sabab yang bersamaan dengan waktu yang diharamkan untuk sholat di sana. Sedangkan sholat yang nggak ada sabab sama sekali atau sababnya itu mutaakhir, maka itu nggak boleh dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah, yaitu setelah sholat subuh, kemudian setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari, dan yang berikutnya yaitu ketika matahari itu berada di tengah langit. Nah, satu lagi yang disebutkan dalam riwayat yang kedua yaitu ketika matahari itu terbit sampai matahari itu naik kira-kira 1 tombak. Ketika matahari terbit itu juga nggak boleh sholat sunnah yang tadi sudah kita sebutkan rinciannya, sampai matahari kira-kira itu seukuran tombak. Tapi ukuran tombak itu bukan alal haqiqah, bukan ukuran yang sebenarnya, tetapi ukuran dalam pandangan kita. Karena kalau yang sebenarnya ya lebih dari itu, tetapi dalam pandangan kita ketika kita melihat matahari, dia naiknya setelah terbit itu sudah seukuran tombak. Itu yang dimaksud dengan qadra ramhin, dan itu berarti sudah masuk waktu pelaksanaan sholatul duha. Boleh kita disunahkan untuk melaksanakan sholat duha. Maka di situ sudah nggak ada keharaman untuk melaksanakan sholat sunnah. Dia bisa melakukan sholat duha di waktu tersebut. Hadirin rahimakumullah. Inilah rincian penjelasan dari pelaksanaan sholat, hukum pelaksanaan sholat sunnah setelah atau di waktu-waktu yang disebutkan dalam hadis ini diharamkan untuk sholat. Dengan rincian yang tadi sudah kita sebutkan. Sekali lagi untuk qadhaan, untuk sholat qadha itu tidak ada larangan untuk dilaksanakan di waktu-waktu tersebut. Seperti halnya dalam puasa juga demikian. Meskipun sudah masuk waktu separuh terakhir dari bulan Sya'ban, tetap kalau puasanya qadhaan, dia tetap wajib untuk melaksanakannya dan tidak diharamkan di waktu itu. Bahkan di yaumus syak pun seseorang juga masih dia berkewajiban untuk mengqadha seandainya ada kewajiban qadha puasa bagi dia. Untuk inilah maka kita semuanya harus memperhatikan permasalahan qadha, menunjukkan bahwa qadha ini, qadha sholat ataupun puasa ini hal yang sangat penting, sehingga di waktu-waktu yang pada dasarnya itu tidak boleh melaksanakan sholat ataupun puasa, itu pun tetap dia diwajibkan untuk, atau dia tetap diperbolehkan untuk melaksanakan sholat atau puasa qadha tersebut. Menunjukkan apa? Pentingnya mendahulukan atau mengutamakan qadha perkara yang wajib, qadha sholat misalnya, daripada pelaksanaan sholat-sholat yang sunnah. Bahkan kalau seseorang itu memiliki qadha puasa, dia harus mengutamakan qadha puasanya ataupun sholat juga demikian. Kalau tadi dia harus mendahulukan qadha puasanya daripada sholat sunnah, daripada puasa sunnah. Misalnya ini Arafah, sunnah puasa Arafah, tapi dia punya qadha puasa, maka dia dahulukan qadha puasanya. Sekarang misalnya hari Senin atau hari Kamis. Hari Senin kita disunnahkan untuk puasa, tapi kita punya qadha puasa, qadha puasa Ramadan, maka kita niatkan untuk qadha puasa Ramadan lebih diutamakan dari yang sunnah. Demikian juga sholat. Kalau kita masih punya qadha
qadha salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka itu harus didahulukan daripada kita mengerjakan sholat-sholat sunnah. Misalnya malam hari di sepertiga malam terakhir kita masih punya qadha sholat, maka qadha sholat dulu dibandingkan dengan misalnya sholat tahajud atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kenapa? Karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Ketika kita bilang wajib dan sunnah, maka berarti wajib harus lebih diutamakan dari yang sunnah. Selain bahwa pahala melakukan amalan yang wajib itu lebih besar dibandingkan dengan pahala melakukan amalan yang sunnah. Nah, qadha sholat ini wajib berarti pahalanya lebih besar daripada kita melakukan sholat sunnah. Karena itu dia harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.